Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mimin di Ahmad Channel Indo. Di kisah kali ini atau di cerita kali ini, Mimin akan mengisahkan kisah Sufi Robiah Adawiyah. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Kisah Sufi Robiah Adawiyah. Cinta dan makrifat Ratu Sufi. Sang ratu cinta lahir dalam kemiskinan yang sangat. Tak ada kain untuk menyelimuti dirinya. Tak ada minyak setetes pun untuk memoles pusarnya. Tak ada lampu untuk menerangi kelahirannya. Ia adalah putri keempat, maka disebutlah Robiah. Sang ayah menekur sedih memikirkan hal ini. Mau pinjam ataupun minta sudah menjadi pantangan bagi dirinya. Semuanya digantungkan pada Allah. Dalam kesedihan ia bermimpi bertemu sang nabi yang menghibur hati. Temuilah gubernur Basrah dan katakan, setiap malam engkau kirimkan selawat 100 kali kepadaku, dan setiap malam Jumat 400 kali. Kemarin adalah malam Jumat dan engkau lupa mengerjakannya. Sebagai penebus kelalaianmu itu, berikanlah kepada orang ini 400 dinar yang telah engkau peroleh dengan halal. Gubernur pun memberikan apa yang dikehendaki oleh Nabi, ditambah dengan 2000 dinar bagi sedekah orang miskin. Cukuplah sudah untuk kebutuhan keluarga Robiah. Sampai keadaan berbicara lain, bencana kelaparan melanda Basrah. Seorang penjahat menculik Robiah untuk kemudian dijual di pasar budak dengan harga 6 dirham. Majikan membelinya dan memberikannya tugas-tugas yang berat. Siang hari Robiah bekerja sambil berpuasa. Malam harinya dihabiskan untuk mujahadah dan muajaah dengan Robinya. Kedekatan beralih menuju ke akroban. Keakroban membawanya kepada kerinduan, dan kerinduan telah mengantarkannya pada cintanya pada Tuhannya. Aku adalah miliknya. Aku hidup di bawah naungannya. Aku lepaskan segala sesuatu yang telah kuperoleh kepadanya. Aku telah mengenalnya sebab aku menghayati. Satu malam yang dingin, sang majikan merasakan kegelisahan dalam hatinya. Maka ia pun berjalan ke belakang rumah, memeriksa sekelilingnya, memeriksa kunci-kunci rumahnya. Dan ketika ia sampai di dekat gudang tempat Robiah tinggal, kekagetannya membuat ia sendiri gugup. Lampu yang semula dipegangnya kini terlempar entah kemana. Bagaimana tidak, ketika ia melonggokkan kepalanya ke dalam ruang tempat Robiah beristirahat, ia sedang melihat Robiah menjalankan sholat, dan dia atasnya tempat cahaya yang terang benderang, bukan lampu, sebab cahaya itu tidak bergantung pada suatu apapun. Keesokan harinya, Robiah dipanggil. Majikannya menyampaikan keinginannya. Dia membebaskan Robiah sebagai budak. Kini Robiah merdeka. Meski sang majikan berharap Robiah mau untuk tinggal di rumahnya, tapi memilih untuk pergi menjauhi masyarakat sekitar. Dan ia menemukan sebuah gua agak di pinggir desa. Tinggallah ia di sana. Suatu hari di musim semi, Robiah memasuki tempat tinggalnya. Kemudian ia melongok keluar sebab pelayannya berseru, "Ibu, keluarlah dan saksikanlah apa yang telah dilakukan oleh Sang Pencipta. Lebih baik engkaulah yang masuk, mari dan saksikanlah Sang Pencipta itu sendiri. Aku sedemikianlah asyik menatap Sang Pencipta, sehingga apa peduliku lagi terhadap ciptaan-ciptaannya," sahut Robiah dari dalam. Suatu malam, sebab terlalu letih, ia tertidur. Seorang maling menyelusup masuk ke dalam rumahnya dan mencari cadarnya. Tetapi tak ditemuinya. Pintu keluar cadar diletakkan, pintu keluar terlihat. Cadar dibawa, pintu keluar tak terlihat lagi. Terdengarlah suara, "Hai manusia, tiada gunanya engkau mencoba-coba. Sudah bertahun-tahun Robiah mengabdi kepada kami. Syaitan sendiri tidak berani datang menghampirinya. Tetapi betapakah seorang maling berani mencoba-coba untuk mengambil cadarnya? Pergilah dari sini. Jika seorang sahabat sedang tertidur, maka sang sahabat bangun dan berjaga-jaga." Ketika seorang sahabat mengantarkan seorang kaya yang ingin memberikan uang emasnya pada Robiah berkata, dia tidak menafkahi orang-orang yang menghujaninya.
Apakah dia tidak akan menafkahi orang-orang yang mencintainya? Sejak aku mengenalnya, aku telah berpaling dari manusia ciptaannya. Aku tidak tahu apakah kekayaan seseorang itu halal atau tidak. Maka betapakah aku dapat menerima pemberiannya di malam-malam hari yang sepi dari sunyi dan kerinduannya dengan Sang Maha Pencipta. Robiah bergumam sambil bersujud, "Ya Allah, apapun yang Engkau kurniakan kepadaku di dunia ini, berikanlah kepada musuh-musuhmu, dan apapun yang Engkau karuniakan kepadaku di akhirat nanti, berikanlah kepada sahabat-sahabatmu, karena Engkau sendiri cukuplah bagiku. Ya Allah, semua jerih payahku dan semua hasratku di antara kesenangan-kesenangan dunia ini adalah untuk mengingat Engkau, dan di akhirat nanti, di antara segala kesenangan akhirat adalah berjumpa denganmu. Begitulah halnya dengan diriku. Seperti yang telah kukatakan, kini berbuatlah seperti yang Engkau kehendaki." Robiatul Adawiyah merupakan salah seorang Sri Kandi agung dalam Islam. Beliau terkenal dengan sifat wara dan senantiasa menjadi rujukan golongan cerdik pandai karena beliau tidak pernah kehabisan hujah. Ikutilah antara kisah-kisah teladan tentang beliau. Karomah dan keutamaan Robiatul Adawiyah. Suatu malam yang sunyi sepi, dikala masyarakat sedang nyenyak tidur, seorang pencuri telah mencoba masuk ke dalam pondok Robiatul Adawiyah. Namun, setelah mencari sesuatu sekeliling berkali-kali, dia tidak menemui sebuah benda berharga kecuali sebuah kandi untuk berwudu, itu pun jelek. Lantas, si pencuri tergesa-gesa untuk keluar dari pondok tersebut. Tiba-tiba, Robiatul Adawiyah menegur si pencuri tersebut, "Hei, jangan keluar sebelum kamu mengambil sesuatu dari rumahku ini." Si pencuri tersebut terperanjat karena dia menyangka tidak ada penghuni di pondok tersebut. Dia juga merasa heran karena baru kali ini dia menemui tuan rumah yang begitu baik hati seperti Robiatul Adawiyah. Kebiasaannya tuan rumah pasti akan menjerit meminta tolong apabila ada pencuri memasuki rumahnya. Namun ini lain, "Silahkan ambil sesuatu," kata Robiatul Adawiyah lagi kepada pencuri tersebut. "Tiada apa-apa yang boleh aku ambil dari rumahmu ini," kata si pencuri berterus terang. "Ambillah itu," kata Robiatul Adawiyah sambil menunjuk pada kendi yang jelek tadi. "Ini hanyalah sebuah kendi jelek yang tidak berharga," jawab si pencuri. "Ambillah kendi itu dan bawa ke balik air. Kemudian kamu ambil wudhu menggunakan kendi itu. Selepas itu, sholatlah 2 rakaat. Dengan demikian engkau telah mengambil sesuatu yang sangat berharga daripada pondok jelekku ini," balas Robiatul Adawiyah. Mendengar kata-kata itu, si pencuri tadi merasa gemetar hatinya yang selama ini keras menjadi lembut seperti terpukau dengan kata-kata Robiatul Adawiyah itu. Lantas si pencuri mengambil kandi jelek itu dan dibawa ke bilik air, lalu berwudu menggunakannya. Kemudian dia menunaikan sholat 2 rakaat. Ternyata dia merasakan suatu kemanisan dan kelezatan dalam jiwanya yang tak pernah dirasakan sebelum ini. Robiatul Adawiyah lantas berdoa, "Ya Allah, pencuri ini telah mencoba masuk ke rumahku, akan tetapi dia tidak menemui sebuah benda berharga untuk dicuri. Kemudian aku suruh dia berdiri di hadapanmu. Oleh itu, janganlah engkau halangi dia daripada memperoleh nikmat dan rahmatmu." Pada suatu hari, sekumpulan golongan cerdik pandai telah datang ke rumah Robiatul Adawiyah. Tujuan mereka tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menguji beliau dengan berbagai persoalan. Malah mereka telah mempersiapkan dengan satu persoalan yang menarik. Mereka menaruh keyakinan yang tinggi, karena selama ini Robiatul Adawiyah tidak pernah kekurangan hujah. "Wahai Robiatul Adawiyah, semua bentuk kebajikan yang tinggi-tinggi telah dianugerahkan oleh Allah kepada kaum laki-laki, namun tidak kepada kaum wanita." Ketua rombongan itu mulai berbicara. "Buktinya," balas Robiatul Adawiyah, "buktinya ialah mahkota kenabian dan rasul telah dianugerahkan kepada kaum laki-laki.
Malah mahkota kebangsawan juga dikaruniakan kepada kaum lelaki. Paling penting, tidak ada seorang wanita pun yang telah diangkat menjadi nabi atau rasul. Malah semuanya dari golongan lelaki, jawab mereka pula dengan yakin. Memang betul pendapat tuan-tuan sekalian, akan tetapi harus diingat bahwa sejahat-jahat pangkat ada pada kaum lelaki juga. Siapa yang mengagung-agungkan diri sendiri, siapa yang begitu berani mendakwakan dirinya sebagai Tuhan, dan siapa pula yang berkata, bukankah aku ini Tuhanmu yang mulia? Dengan tenang Rabi'atul Adawiyah membalas hujah mereka sambil merujuk kepada Fir'aun dan Namrud. Kemudian Rabi'atul Adawiyah menambah lagi, anggapan dan ucapan seperti itu tidak pernah keluar dari mulut seorang wanita, malah semuanya dilakukan oleh kaum lelaki. Suatu hari Rabi'atul Adawiyah melihat seorang sedang berjalan-jalan dengan kepalanya berbalut sambil meminta simpati dari orang banyak. Karena ingin tahu sebabnya orang itu berbuat demikian, Rabi'atul Adawiyah bertanya, wahai hamba Allah, mengapa engkau membalut kepalamu begini rupa? Kepalaku sakit, jawab orang itu dengan singkat. Sudah berapa lama? Tanya Rabi'atul Adawiyah lagi. Sudah sekian hari, jawabnya dengan tenang. Lantas Rabi'atul Adawiyah bertanya lagi, berapa usiamu sekarang? Orang itu menjawab, sudah 30 tahun. Bagaimana keadaanmu selama 30 tahun itu? Tanya beliau lagi. Alhamdulillah sehat-sehat saja, jawabnya. Apakah kamu memasang sesuatu tanda di badanmu bahwa kamu sehat selama ini? Tanya Rabi'atul Adawiyah. Tidak, jawab orang itu ragu-ragu. Masya Allah, selama 30 tahun Allah telah menyehatkan tubuhmu, badanmu, tetapi kamu langsung tidak memasang sesuatu tanda untuk menunjukkan kamu sehat sebagai tanda bersyukur pada Allah. Jika sebaliknya, pasti manusia akan bertanya kepada kamu sebabnya kamu sangat gembira. Apabila mereka mengetahui nikmat Allah kepadamu, diharapkan mereka akan bersyukur dan memuji Allah. Jelas Rabi'atul Adawiyah. Akan tetapi, kini apabila kamu mendapat sakit sedikit, kamu balut kepalamu dan kemudian pergi ke sana sini bagi menunjukkan sakitmu dan kekasaran Allah terhadapmu kepada orang banyak. Mengapa kamu berbuat hina seperti itu? Sambung Rabi'atul Adawiyah lagi. Orang yang berbalut kepalanya itu hanya diam 1000 bahasa dan tertunduk malu dengan perlakuannya. Kemudian dia segera meninggalkan Rabi'atul Adawiyah dengan perasaan kesal dan insaf. Ya Allah, jika aku menyembahmu karena takut kepada neraka, bakarlah aku di dalam neraka. Dan jika aku menyembahmu karena mengharap surga, campakkanlah aku dari dalam surga. Tetapi jika aku menyembahmu demi engkau semata, janganlah engkau enggan memperlihatkan keindahan wajahmu yang abadi kepadaku. Wafatnya Rabi'atul Adawiyah. Mengenai wafatnya ada dua pendapat, yaitu tahun 135 Hijriah atau 752 Masehi, atau tahun 185 Hijriah atau 801 Masehi. Demi agar ia kuat beribadah, Rabi'ah senantiasa meletakkan kain kafan persiapan dirinya nanti di sebelahnya ketika ia sholat. Ketika tiba saatnya Rabi'ah harus meninggalkan dunia fana ini, ia mengisyaratkan dengan tangannya agar orang-orang keluar. Orang-orang yang sebelumnya menunggui kini satu demi satu membiarkan Rabi'ah sendiri. Setelah itu mereka mendengar suara dari dalam kamar, Rabi'ah, ya nafsul mutmainnah, ijri illa rabbika. Berapa saat kemudian tak ada lagi suara yang terdengar dari kamar Rabi'ah. Mereka lalu membuka pintu kamar itu dan mendapatkan Rabi'ah telah berpulang. Konon setelah itu ada yang bermimpi melihat Rabi'ah. Kepadanya dia tanyakan, bagaimanakah engkau menghadapi mungkar dan nangkir, wahai Rabi'ah? Rabi'ah menjawab, kedua malaikat itu datang kepadaku dan bertanya, siapakah Tuhanmu? Aku menjawab, pergilah kepada Tuhanmu dan katakan kepadanya, di antara beribu-ribu makhluk yang ada, janganlah engkau melupakan seorang wanita tua yang lemah. Aku hanya memiliki engkau di dunia yang luas, tidak pernah lupa kepadamu. Tetapi
Mengapakah engkau mengirimkan utusan sekedar menanyakan siapakah Tuhanmu kepadaku? Ya Allah, curahkan dan limpahkanlah keridhaan atasnya dan anugerahilah kami dengan rahasia-rahasia yang engkau simpan padanya. Amin. Secuil karomah Robi'ah Adawiyah. Robi'ah Al-Adawiyah adalah sedikit dari ulama sufi perempuan yang sangat disegani dalam sejarah peradaban Islam. Pemikiran dan laku spiritualnya terus dikaji hingga hari ini. Berbagai macam kisah hidupnya pun sudah banyak dikupas dan ditulis dalam banyak buku, termasuk soal ajaran cinta mahabbah. Selain Jalaluddin Rumi, Robi'ah Al-Adawiyah adalah seorang sufi yang mengusung mazhab cinta. Cintanya kepada Allah begitu dalam dan kuat, sehingga ia tidak mampu mencintai yang lainnya karena cintanya hanya untuk Allah. Robi'ah menyembah Allah dengan dasar cinta, bukan karena takut atau harap, roja dan khauf sebagaimana kebanyakan orang. Karena saking cintanya kepada Allah, Robi'ah pernah berujar bahwa ia tidak mendambakan surga dan tidak takut kalau dimasukkan neraka. Robi'ah dikenal sebagai hamba yang sangat patuh dan taat kepada Allah. Bahkan setiap hembusan nafasnya selalu diiringi dengan zikir kepada Allah. Dalam urusan beribadah kepada Allah, ia adalah orang sangat istiqomah. Ketaatan yang begitu tinggi kepada Allah membuatnya dikenal sebagai waliullah, wali Allah. Memang ada ungkapan bahwa hanya wali Allah yang mengetahui wali Allah lainnya. Tapi sebagaimana yang dikemukakan oleh Syekh Jaruk, setidaknya ada 3 sifat yang dimiliki seorang wali: mengutamakan Allah, hatinya berpaling dari makhluknya, dan berpegang teguh pada syariat Nabi Muhammad SAW dengan benar. Jika merujuk pada indikator ini, maka Robi'ah adalah memang seorang wali Allah. Selain ketiga tanda tersebut, seorang wali Allah biasanya memiliki karomah, sesuatu yang berbeda dari sewajarnya. Dalam hal ini, Robi'ah juga memiliki cerita dan kisah yang menggambarkan karomahnya. Berikut adalah sejumlah karomah yang dimiliki oleh Robi'ah Al-Adawiyah, sebagaimana yang tercantum dalam buku Robi'ah, Pergulatan Spiritual Perempuan karya Margaret Smith. Pertama, ketika Robi'ah sedang jalan-jalan di sebuah pegunungan, ada banyak binatang buas yang mendekatinya. Anehnya, binatang-binatang tersebut tidak menyerang Robi'ah dan sangat jinak kepadanya. Mereka bermain bersama. Tiba-tiba Hasan al-Basri muncul dan mendekati Robi'ah. Seketika binatang-binatang buas tersebut menampakkan wajah buasnya dan pergi meninggalkan Hasan al-Basri. Kedua, suatu hari Robi'ah melakukan perjalanan haji ke Baitullah Mekah dengan menaiki unta. Di tengah jalan, unta yang dinaiki tersebut mati. Langsung saja Robi'ah berdoa kepada Allah. Tidak lama setelah itu untanya hidup kembali. Robi'ah pun melanjutkan perjalanan hingga sampai ke Baitullah dan pulang dengan menaiki unta yang sama, unta yang pernah mati itu. Ketiga, suatu malam ada 2 orang teman Robi'ah yang datang ke rumahnya. Mereka hendak melakukan diskusi bersama dengan Robi'ah. Naasnya, rumah Robi'ah tidak memiliki lampu penerang. Lalu Robi'ah meniup ujung jari-jarinya hingga kemudian mengeluarkan cahaya yang terang dan menerangi seluruh rumahnya sepanjang malam. Dengan demikian, mereka bisa berdiskusi hingga pagi hari. Keempat, pada suatu malam rumah Robi'ah didatangi oleh tamu yang tidak diundang. Tamu tersebut hendak mencuri pakaian Robi'ah. Ketika sudah mengangkut semua baju Robi'ah dan hendak kabur, pencuri tersebut bingung karena tidak menemukan pintu keluar. Namun ketika sang pencuri meletakkan barang curiannya tersebut, ia menemukan ada pintu keluar. Sang pencuri mengulang perbuatannya itu, mengambil dan meletakkan barang Robi'ah sebanyak 7 kali. Hingga akhirnya sang pencuri mendengar ada hatif suara tanpa rupa yang mengatakan, "Wahai manusia, jangan engkau persulit dirimu sendiri. Perempuan ini telah mempercayakan dirinya kepada kami selama bertahun-tahun. Setan pun tidak berani mendekatinya." Mendengar suara itu,
Pencuri tersebut lari terbirit-birit tanpa membawa secuil barang pun dari rumah Robiah. Kelima, suatu hari Hasan al-Basri mengajak Robiah al-Adawiyah untuk sholat di atas air. Robiah merespon ajakan Hasan itu dengan sebuah jawaban yang ketus bagi Robiah. Adakah tidak perlu menunjukkan kemampuan spiritual untuk mencari kepopuleran duniawi? Tidak hanya itu, Robiah kemudian melemparkan sejadahnya dan terbang di atasnya. Ia mengajak Hasan untuk naik di atas bersamanya, sehingga lebih banyak orang yang mengetahuinya daripada hanya sekedar sholat di atas air. Hasan tahu jawaban yang diutarakan Robiah itu adalah sendirian. Mendengar hal itu, Hasan hanya terdiam. Selain kelima cerita di atas, tentu masih banyak lagi kisah-kisah yang menceritakan tentang karomah Robiah al-Adawiyah. Namun, satu yang perlu diketahui bahwa karomah yang diberikan kepada Robiah adalah tanda bahwa Allah memberkahinya. Demikian kisah singkat tentang Robiatul Adawiyah. Jika dalam menyampaikan Mimin ada salah, Mimin minta maaf. Mimin akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.